Kalau kita tarik waktu ke Eropa Barat sekitar abad ke-11, katakanlah tahun 1080 sampai 1180 Masehi, kita sedang berada di dunia yang belum mengenal negara seperti sekarang. Belum ada Prancis yang modern, belum ada Inggris yang modern. Yang ada hanyalah sebuah wilayah, ada tanah, tentu ada tanah. Dan siapa yang menguasainya? Di wilayah yang hari ini kita sebut Prancis Utara, sekitar Normandia, De France, dan Charles, hidup jutaan manusia yang namanya tidak pernah dicatat dalam sejarah. Mereka adalah petani. Dan jumlah mereka bukannya sedikit, sekitar 85 sampai 90% populasi Eropa Barat hidup di pertanian. Jadi kalau kamu lahir di Eropa abad pertengahan, secara statistik kamu bukan seorang raja, bukan seorang ksatria, bukan pendeta, kamu adalah petani. Petani ini hidup dalam sistem yang oleh sejarawan disebut feodalisme. Sederhananya begini, raja memberi tanah kepada bangsawan. Bangsawan menguasai desa-desa, dan petani mengerjakan tanah tersebut untuk bisa hidup. Di sebuah desa dekat Chartres, misalnya seorang petani tinggal di rumah kecil, berdinding kayu dan lumpur, beratap jerami, satu ruangan, tanpa jendela, tanpa kaca, tanpa cerobong asap yang layak. Manusia dan hewan sering tinggal berdekatan, bukan karena mereka tidak tahu tentang kebersihan, tapi karena panas tubuh sapi atau kambing bisa menyelamatkan nyawa saat musim dingin terjadi. Hidup mereka tidak diatur kalender, tapi musim. Musim semi berarti menanam gandum. Musim panas berarti menjaga ladang dari hama dan cuaca. Musim gugur berarti punya panen. Sedangkan musim dingin berarti berharap lumbung yang cukup. Kalau panen gagal satu kali, itulah desa mulai lapar. Kalau gagal dua kali, sejarawan mencatat adanya kelaparan regional seperti yang terjadi di Eropa Barat pada akhir abad ke-11 dan awal abad ke-12, dan kelaparan itu nyata. Bukan metafora, sekarang kita bicara soal kepemilikan. Tanah yang digarap petani bukan miliknya sendiri, bukan seperti kita saat ini. Itu adalah tanah tuan feodal. Sebagai gantinya, petani wajib menyerahkan sebagian hasil panen, bekerja tanpa upah beberapa hari dalam seminggu, lalu membayar upah 1/10 kepada gereja. Artinya, dari 10 karung gandum, 1 untuk gereja, beberapa untuk bangsawan. Sisanya kalau masih ada untuk keluarga itu sendiri. Dan disinilah pentingnya satu hal, kemiskinan petani abad pertengahan bukan suatu yang malas, tapi soal sistem ekonomi itu sendiri. Sekarang kita geser sedikit ke Inggris. Setelah penaklukan Norman tahun 1066, Raja William memerintahkan pencatatan besar-besaran tanah dan data penduduk. Hal ini yang dikenal sebagai Domesday Book tahun 1086. Dari dokumen ini kita tahu mayoritas penduduk Inggris adalah petani, sebagian besar terikat pada tanah, mobilitas sosial sangat terbatas. Ini bukan tentang opini, ini adalah data sejarah. Lalu ada kota abad pertengahan seperti Paris, London, atau Cologne kecil, padat, dan sering kotor menurut standar modern saat ini. Tapi kota adalah pelarian. Ada pepatah abad pertengahan yaitu Standulf Marstray. Udara kota membuat manusia itu bebas. Petani yang berhasil hidup di kota selama 1 tahun 1 hari bisa lepas dari ikatan feodal. Dari kota inilah perdagangan berkembang, serikat bekerja muncul, universitas pertama berdiri. Seperti Universitas Paris abad ke-12. Ini penting, abad pertengahan bukan zaman diam. Ini bergerak pelan-pelan tapi nyata. Lalu datanglah peristiwa besar yang mengubah segalanya, yaitu wabah hitam. Antara 1347 sampai 1391, sekitar 30 sampai 50% penduduk Eropa meninggal dunia. Desa itu kosong, ladang terbengkalai. Ironisnya, petani yang selamat justru mendapat posisi tawar lebih kuat. Tenaga kerja langka, upah naik, tuan tanah kehilangan kendali pada saat itu. Inilah satu hal yang awalnya runtuh feodalisme, bukan karena ideologinya, tapi karena realitas hidup. Jadi kalau kita tarik kesimpulan besar, petani abad pertengahan ini tidak meninggalkan patung, tidak menulis kronik, tidak disebut dalam buku pelajaran, tetapi tanpa mereka kota tidak akan tumbuh, gereja tidak berdiri, universitas tidak juga lahir, dunia modern tidak akan muncul. Dan pada akhirnya sejarah sering kita ceritakan dari atas, dari raja, perang, dan kekuasaan. Padahal mayoritas manusia hidupnya terjadi jauh dari istana, yaitu di ladang, di desa kecil, tangan yang bekerja diam-diam. Dan mungkin justru di sana sejarah paling jujur terjadi. Jadi kalau kita ringkas semua yang sudah dibahas tadi, ada 3 pelajaran sejarah dari kehidupan petani abad pertengahan tersebut.
Yang pertama, abad pertengahan tidak digerakkan oleh raja, tetapi oleh petani sebagai mayoritas penduduk sekitar 80-90%. Masyarakat Eropa hidup dari pertanian. Tanpa mereka, kota tidak akan tumbuh, gereja tidak akan berdiri, dan perang tidak akan bisa dibiayai. Ini faktanya, demografis bukan opini. Lalu yang kedua apa? Kemiskinan petani bukan akibat kemalasan mereka sendiri, tetapi akibat sistemnya sendiri, di mana tanah tidak mereka miliki sendiri. Mereka ini hasil panen terbagi ke bangsawan dan gereja. Gagal panen berarti kelaparan massal. Artinya, masalah utama abad pertengahan ini adalah struktur ekonomi ini, bukan rendahnya kecerdasan manusia. Lalu fakta yang ketiga adalah perubahan besar dalam sejarah. Hal ini tidak selalu datang dari ide besar. Idealisme mulai runtuh bukan karena teori politik, tapi karena realistis hidup itu sendiri. Wabah, kelangkaan tenaga kerja, dan tekanan ekonomi itu penting karena sejarah sering berubah-ubah. Dan pada saat ini sistem lama tidak lagi bisa menopang kehidupan mayoritas. Kalau kita bandingkan dengan hari ini, pelajarannya sederhana. Kita hidup di sistem yang berbeda, tapi tetap bergantung pada struktur ekonomi yang saling tidak kita sadari. Petani abad pertengahan mengajarkan satu hal yang penting untuk memahami sejarah. Kita harus melihat mayoritas manusia itu sendiri, bukan hanya tokoh besar-besarnya saja. Jadi kalau kita salah melihat mayoritas, kita salah memahami sejarah, dan itu saja. Like, subscribe jika kalian tertarik dan konten seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.